Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabriel dari kelas PTIKD Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas atau menjelaskan, memberikan langkah-langkah hasil dari tugas yang diberikan dari mata kuliah e-learning, yaitu di mana tugas sebelumnya yaitu pembuatan LMS Ekonomio untuk peserta didik. Oke. Untuk pertemuan ini yaitu pada pertemuan 9, 10 dan 11, tugasnya itu saling berkaitan semua, yang dimana pada tugas 9 ini di sini kita disuruh untuk masing-masing memasukkan materi kepada ke Gnomio ya, LMS Gnomio yang telah kita buat, kemudian mengundang teman. Oke, ini adalah kita masuk ke akun Gnomio yang telah dibuat. Ini adalah akun Gnomio yang telah saya buat. Di sini ada user. Oke, kita membuat tugas langsung. Di sini sudah saya buat kelas untuk pembelajarannya dengan nama pemrograman web. Oke, kita masukkan materi. Ini adalah tugas sebelumnya. Kita hapus dulu. Mana ya? Edit. Satu. Ini. Kita aktifkan editing. Oke, ini adalah tugas sebelumnya. Ini ya kosong. Kita hapus. Oke, kita buat 3 pertemuan, di mana pertemuan satu ini adalah tempat dari tugas 10. Kita ubah namanya. Kita enter untuk menyimpannya. Kemudian di sini juga pertemuan 2. Kemudian di topik 3 itu pertemuan 3. Kita selesai mengedit, maka akan tampil seperti ini. Ini dia. Kita masuk. Di sini tugasnya kosong. Untuk P9 tadi yaitu masing-masing dari Anda memasukkan materi ke akunnya. Oke, kita langsung saja untuk tugas pertemuan 9, yaitu kita di sini disuruh untuk memasukkan materi ke akun. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan sudah mempersiapkan materinya. Ini terdapat materi Java dan PHP sesuai dengan nama kelas pemrograman web. Oke, kita masuk ke tool edit. Di sini tugas yang memasukkan materi itu ada pada tugas pertemuan 9, yaitu di pertemuan 1 di Gnomio. Oke, kita menambahkan aktivitas. Di sini saya mengubahnya ke bahasa Indonesia saja. Menambahkan aktivitas. Oke, kita memilih tambahkan aktivitas. Oke, kita menambahkan file materi. Kita berikan nama file ini sebagai materi PHP dan materi JavaScript dan PHP. Kita menambahkan deskripsi, yaitu kita tambahkan file tugas.
Nah, di sini kita pilih upload a file, pilih file, kemudian saya sudah menyiapkannya tadi di learning dari Java, open, kemudian kita upload. Oke, di sini sudah terdapat dua materi mengenai materi Java, script dan PHP. Oke, kemudian kita apa ini? Oke, kita langsung save. Mohon maaf, materi tadi kita tidak dapat menguploadnya langsung dua-dua, maka dari itu kita menguploadnya lagi. Ini materi mengenai skripsinya kita tidak usah karena sudah ada tadi sebelumnya. Kita upload file lagi, kita pilih file PHP karena yang terupload tadi hanya JavaScript, kemudian kita pilih save. Oke, maka dari itu kita ubah saja di sini ya, JavaScript, kemudian di sini materi HP supaya lebih tahu. Oke, di sini di pertemuan satu ini untuk tugas mengenai ini yang di pertemuan 9 yaitu memasukkan materi sudah selesai, dimana itu kita menambahkannya seperti ini materi yang sudah saya masukkan, kemudian kita edit. Oke, ini sudah terdapat dua materi untuk pertemuan ini. Kemudian di sini terdapat untuk melakukan undangan teman-teman masing-masing 3 teman sebagai mahasiswa. Oke, untuk membuat sebuah user sebagai pelajar atau siswa, maka kita akan membuatnya melalui Excel. Di sini kita membuat username, password, first name, last name, dan email. Emailnya ini bukan email yang aktif, bisa juga email yang tidak aktif. Di sini saya mengundang 3 teman saya. Oke, kemudian di sini saya kasih masuk nama teman saya yaitu teman. Di sini saya memasukkan NIM teman saya yaitu Firman 2015 dan Haimin Akram itu 2016, dan teman saya Andianta Kaswani di sini adalah 2016. Oke. Ya, ketika kita sudah membuat ini, kita simpan sebagai di sini, telusuri, kita masuk ke data, kita simpan saja di learning, kemudian kita simpan di sini sebagai file CSV. Ya, ini kita simpan. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian ini di set administration, kemudian setelah itu kita pilih bagian menu users, kemudian kita upload user. Oke, kita upload CSV file, pilih file, kita upload ini, upload. Oke, di sini sudah ada up filenya, kemudian kita CSV delimiter, kita pilih ini saja, encoding juga bisa ini, preview rows juga ini, kita upload users. Ini sudah ada beberapa user yang akan saya buat. Kita bisa memilih ini paling atas saja, kemudian new user password kita tidak boleh karena sudah ada password yang telah kita buat. Kemudian force password change, kita tidak membolehkan untuk mengganti password kepada siswa karena sudah ada password yang sudah disiapkan. Nanti jika dibolehkan
nanti ada yang lupa kah atau bagaimana lah, kita non aja. Kemudian selain username kita bisa no saja. Kemudian di sini kita show more, kemudian kita pilih server time zone-nya yaitu Asia Jakarta. Mana ya, Asia Jakarta, kita pilih set country Indonesia, run Indonesia. Kemudian di sini sudah tidak ada bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita bisa isi sesuai yang ingin dimasukkan, tetapi juga bisa potong saja seperti ini, nggak apa-apa. Kita masuk ke upload user. Nah, oke, user untuk teman kita telah mengundang teman kita untuk masuk ke halaman website kita, yaitu LMS Gnomio, pembelajaran Gnomio. Selanjutnya kita ingin mengecek, nggak apa-apa akun teman kita buka dulu untuk melihat apakah user tersebut sudah bisa digunakan atau tidak. Kita masuk sebagai user siswa. Tidak ada. Oke, kita logout dulu. Kemudian kita login. Sini ada sudah kelas saya. Login. Oke, kemudian remember username. Kita masukkan user yang telah kita masukkan di sini, yaitu kita coba punya Altaf. Usernya kita masukkan. Oke, kemudian passwordnya itu 123 login. Nah, ini sudah berhasil. Di sini Altaf sudah terhubung sebagai siswa. Di sini sudah tertulis nama Altaf PTIKD 2019. Oke, tadi saya sudah menambahkan user sebagai siswa. Selanjutnya kita gunakan akun yang telah kita buat tadi sebagai user siswa untuk masuk ke kelas kita. Di sini saya sudah menggunakan username dari Altaf. Di sini sudah terdaftar sebagai siswa, ini dia. Tetapi masih ada kesalahan, yaitu di mana dia tidak dapat masuk ke kelas pemrograman web yang telah saya buat. Kita masuk ke admin. Kemudian kita masuk ke web pemrograman, kelas web pemrograman. Di sini sudah terdapat 2 materi yang telah saya upload sebelumnya di tugas 9. Kita pilih di sini lagi, kemudian administrasi kursus, kita masuk ke pengguna. Pengguna yang terdaftar di sini tidak ada, walaupun kita sudah memasukkan user dari teman kita, tetapi dia belum terdaftar di kelas kita. Kita tambahkan. Oke, kita tambahkan user yang telah kita buat agar user tersebut sebagai siswa, yaitu Altaf, Firman, dan Al-Akram itu bisa mengakses kelas kita. Kita pilih enroll users, kemudian search di sini sebagai student, pelajar. Nah, di sini terdapat beberapa user sebagai pelajar. Yang pertama itu ada Akram, Altaf, dan Firman itu sebagai user student. Oke, kita masukkan dia. Kemudian kita masukkan juga Altaf dan Altaf. Oke, kita enroll user. Ini sudah ada 3 users yang sudah terdaftar. Kemudian kita kembali ke partisipan pemrograman web. Oke, partisipan enggak ya? Ya, kita masuk ke kelas pemrograman web. Oke, di sini sudah ada tugasnya. Kita coba masuk ke sebagai siswa. Kita tes. Nah, di sini sudah tampil, yaitu Altaf sebagai siswa tadi yang saya sudah daftarkan dan saya masukkan agar dia bisa masuk ke kelas saya. Ini dia. Oke, kita tampilkan ke awal.
kita bisa lihat di sini ada 3 nama sebagai student. Oke, kita lihat di program web. Di sini dia sebagai apa? Jika kita menggunakan akun dari siswa, maka siswa tersebut tidak memiliki hak untuk menambahkan tugas, memberikan materi, karena yang bisa mengakses itu hanyalah admin. Di sini Altaf ini sebagai user siswa atau pelajar, maka dia hanya bisa mengakses materi yang telah kita siapkan. Di sini sudah ada materi yang sudah saya siapkan, materi Java dan PHP. Itulah tugas dari pertemuan P9 e-learning, dan di kelas pemrograman web saya yang buat yaitu adalah pertemuan 1, tetapi di tugas yaitu tugas pertemuan 9 e-learning. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan P10, pertemuan 10 e-learning. Itulah hasil dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.